Seorang penyihir terkuat bernama Gaius telah bereinkarnasi menjadi seorang anak bernama Matthias. Matthias lahir di dunia di mana semua orang akan mendapatkan salah satu dari 4 lambang sihir ketika dilahirkan. Jadi sekitar 1000 tahun yang lalu, Gaius tidak puas dengan kekuatannya meskipun dia sudah membantai banyak iblis dan menjadi yang terkuat. Pada akhirnya Gaius memutuskan untuk bereinkarnasi agar bisa terlahir dengan lambang keempat yang dianggap paling kuat. Saat ini Matthias yang merupakan reinkarnasi Gaius sudah mendapatkan ingatannya lagi dan dia berhasil mendapatkan lambang keempat. Akan tetapi pada masa ini, lambang keempat dianggap sebagai lambang yang gagal dan tidak berguna. Hingga ketika Matthias dewasa, dia akan pergi ke akademi dan tiba-tiba dia diserang oleh monster level bencana. Namun Matthias bisa dengan mudah mengalahkan monster itu. Lalu Matthias kembali melanjutkan perjalanannya untuk mengikuti ujian masuk akademi yang ada di ibu kota kerajaan. Saat itu dia mampir sebentar ke toko senjata yang berada di dekat lokasi ujian akademi kerajaan dilaksanakan. Di tempat itu ada seorang gadis yang meminta pemilik toko untuk membuatkannya pedang sihir. Gadis ini bernama Alma. Pemilik toko tidak bisa memenuhi permintaan gadis itu karena dia hanya bisa membuat pedang biasa. Akhirnya Matthias menawarkan diri untuk membantu Alma menambahkan sihir pada pedangnya. Alma langsung meminta pemilik toko untuk membuatkan pedang terlebih dulu agar bisa ditambahkan sihir. Pemilik toko sempat meragukan kemampuan Matthias, karena dia hanya memiliki lambang keempat yang dianggap lambang yang gagal. Alma memberikan bola sihir pada pemilik toko, karena dia mencoba mempercayai apa yang dikatakan anak laki-laki itu. Sambil menunggu pedang jadi, Alma memperkenalkan dirinya pada Matthias dan dia sudah langsung akrab dengannya. Saat itu teman Alma yang bernama Luri masuk ke toko dan menanyakan tentang pedang sihirnya. Alma memperkenalkan Luri pada Matthias yang membuat mereka berdua saling bertatapan dan Matthias maupun Luri tampak grogi saat berkenalan. Beberapa saat kemudian, pemilik toko selesai membuat pedang dengan lubang batu sihir sesuai permintaan Alma. Sekarang giliran Matthias untuk menambahkan sihir pada pedang itu. Matthias memasukkan batu sihir ke pedang itu. Lalu dia menggunakan lambangnya dan Matthias mampu dengan mudah menambahkan sihir pada pedang itu. Hal ini membuat semua orang di sana terkejut. Lalu Luri mendapatkan pedang barunya dan dia secara tidak sengaja memotong meja dengan pedangnya. Sang pembuat pedang terkesan dengan keterampilan sihir Matthias. Dia tidak percaya bahwa anak itu hanya menggunakan mantra sihir biasa untuk menambahkan sihir pedang itu. Pemilik toko itu berpikir untuk menjadikan Matthias sebagai seorang enchanter. Tapi Matthias menolak permintaan itu karena dia akan pergi ke akademi sihir. Matthias mengikuti ujian masuk akademi sihir dan bertemu Alma dan Luri lagi. Setelah itu ujian dimulai dan Luri berhasil memotong pedang penguji dan berhasil mengalahkannya dalam ujian itu. Pada akhirnya dia lulus ujian. Lalu dia berterima kasih pada Matthias karena telah memberikan sihir pada pedangnya. Saat itu Matthias tiba-tiba dipanggil untuk ujian bertarung. Seorang satria muncul dan ternyata dia adalah teman ayahnya. Dia juga sudah mendengar tentang Matthias. Jadi mereka memulai untuk mempersiapkan pertarungan mereka satu sama lain. Matthias melihat peluang untuk menang. Lalu Matthias menyerang sang kesatria di saat kesatria lengah, dan dengan skill pedangnya, Matthias berhasil mengalahkan penguji itu. Alma dan Luri senang melihat kemenangan Matthias dan mereka sekali lagi dibuat kagum oleh Matthias. Ujian selanjutnya adalah menggunakan sihir mereka. Jadi Luri menggunakan sihir api untuk mengenai target. Matthias sedikit bingung kenapa orang-orang menggunakan mantra akhir-akhir ini, padahal sihir tanpa kata mantra akan jauh lebih kuat. Saat itu Luri berhasil lulus ujian dengan lambang pertamanya seperti milik Gaius dulu. Matthias sadar bahwa lambang miliknya dianggap yang terlemah di kehidupan barunya sekarang ini. Akhirnya sekarang giliran Matthias dan kita melihat guru yang tampak menghinanya karena dia memiliki lambang terlemah. Namun Matthias menggunakan sihir yang kuat dan dia bisa menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra. Jadi dia menembakkan bola api berbahaya dengan sihirnya dan menghancurkan seluruh lapangan latihan. Setelah ujian selesai, Matthias bersiap untuk mengikuti upacara pembukaan dari kepala sekolah. Lalu dia berjalan keluar dan melihat Alma dan Luri yang juga berhasil diterima di akademi itu. Matthias dan teman-temannya segera pergi ke halaman dan mereka bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Edward. Kepala sekolah menyambut para siswa di akademi sihir kelas kedua dan berharap para siswa sukses dalam studinya. Setelah pidato singkatnya, Matthias tiba-tiba diminta ke kantor kepala sekolah sekarang juga. Matthias gugup dan berpikir jika dia akan mendapat penalti karena lapangan latihan yang hancur. Sesampainya di depan ruangan kepala sekolah, tampaknya Edward sadar akan kekuatan kuat Matthias dan dia tidak perlu melafalkan mantra seperti siswa lainnya. Jadinya Matthias ditanya, apakah dia bisa mengajari guru dan siswa menggunakan sihir tanpa mantra?
Matias bersedia membantu untuk mengajari mereka. Akan tetapi sepertinya akademi ini memiliki masalah dengan Royal Academy pertama. Mereka adalah sekolah yang penuh dengan bangsawan dan telah melarang penggunaan sihir tanpa mantra karena mereka menganggapnya lemah. Lalu Edward mengatakan bahwa dia ingin Matias mengajarkan sihir tanpa mantra ke akademi kedua. Sebagai hasilnya mereka dapat mencabut larangan tersebut dan menghidupkan kembali sihir tanpa mantra. Lalu Edward bertanya lagi, apakah Matias mau mendukungnya dalam rencananya ini? Matias menerimanya dan siap untuk membantu kepala sekolah dan para guru di akademi ini. Hari berikutnya setelah kelas selesai, guru berkata bahwa Matias akan mengajari para siswa untuk menggunakan sihir tanpa mantra. Lalu Matias melompat ke udara dan dia mengeluarkan sihir tanpa mantra. Seketika dia langsung menghancurkan 3 target dengan sihir itu. Setelah itu salah seorang guru menunjukkan bahwa dia juga bisa menggunakan sihir tanpa mantra sekarang. Guru itu menghancurkan target dengan sihir api dan dia berkata bahwa semua orang bisa mempelajari sihir seperti Matias. Para siswa kemudian mempelajari sihir tanpa mantra dan Alma menunjukkan pada Matias saat dia menggunakan sihir tanpa mantra itu. Lalu Matias juga melihat kemajuan Luri yang juga kehabisan energi sihir. Di saat yang sama, Matias bertanya-tanya mengapa sihir tanpa mantra dilupakan. Lalu Matias mendekati Luri dan mentransfer sihir energinya ke Luri agar dia menerima energi baru. Saat itu Luri mengeluarkan sihir tanpa mantra dan ternyata dia sudah bisa menguasainya. Beberapa bulan berlalu dan sekolah kedua mengadakan turnamen pertempuran melawan Royal Academy pertama. Lalu tiba-tiba Matias merasakan seseorang yang memiliki kekuatan sihir 10 kali lebih banyak dari dirinya. Dia juga ingat jika iblis memang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia di zaman dulu. Akhirnya Matias pergi ke arena pertarungan dan dia terkejut melihat ada iblis yang masih ada sampai sekarang. Para siswa bangsawan dari Akademi Kerajaan pertama memandang rendah Matias. Mereka mengatakan bahwa Matias lemah dan akan kalah. Matias langsung tahu kalau lawannya yang arogan itu adalah iblis. Seketika Matias menjadi marah dan ketika pertarungan dimulai, dia langsung mengalahkan mereka dengan sihir tanpa mantra. Iblis itu marah dan Matias melihat jika iblis itu juga bisa menggunakan sihir tanpa mantra. Matias menyerang iblis itu dan mencoba memenggalnya. Tapi lawannya menghindar dan mereka saling bertarung lagi. Matias mulai mengerti kalau para iblis inilah yang membuat dunia mulai berubah. Karena itulah Matias langsung membuktikan jika lawannya adalah iblis dengan mengungkapkan wujud aslinya pada semua orang di arena. Seketika iblis itu mencoba melarikan diri dengan sihir terbang. Tetapi Matias berhasil membunuh iblis itu dengan pedangnya. Saat itu kita sedikit flashback ketika Gaius mengeluarkan mantra reinkarnasi. Hingga ribuan tahun kemudian dia terlahir kembali sebagai putra dari keluarga Hildesheimer. Lalu kita kembali ke masa kini di mana Luri senang melihat Matias mampu mengalahkan iblis itu. Selanjutnya Matias dikejutkan ketika dia mengetahui jika tidak ada manusia yang bisa mengalahkan iblis dalam 100 tahun terakhir. Lalu Matias bertemu dengan Raja dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Matias Hildesheimer. Raja ingin menghadiahi Matias dengan sebidang tanah, tetapi dia tidak menginginkan hadiah seperti itu. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat dan Raja menawarkan untuk memberinya pedang sihir. Matias segera sadar jika pedang yang dimaksud adalah pedang milik penempa di toko senjata waktu itu. Raja memperhatikan reaksi Matias yang seperti tidak suka, jadi dia bertanya apa yang Matias inginkan. Pada akhirnya Matias meminta izin untuk menjelajahi dungeon dan ingin memiliki hak untuk menyimpan bahan-bahan yang ditemukan di sana. Matias mengetahui tentang barang-barang langka yang ada di dungeon itu. Dia takut jika zaman saat ini tidak menyadari harta karun seperti itu. Raja mengizinkan Matias menjelajahi dungeon dan menyimpan bahan-bahan yang dia temukan di sana. Matias diberitahu tentang orang-orang pilihan telah hilang untuk saat ini. Selain itu Raja mempunyai kecurigaan bahwa iblis telah menyusup ke dunia manusia selama berabad-abad lamanya. Matias tertarik dengan informasi tersebut karena di kehidupan sebelumnya sebagai Gaius, dia hampir memusnahkan semua iblis yang ada. Sepertinya sang raja sadar tentang adanya bahaya besar yang bisa ditimbulkan oleh penyusupan para iblis. Matias tahu jika iblis tidak akan menyerang secara individu dan dia percaya kalau mereka akan menyerang kerajaan dengan kelompok besar. Karena itulah, Matias menyarankan solusi untuk melindungi kerajaan ini. Dia memberitahu raja jika yang harus mereka lakukan hanyalah menciptakan penghalang untuk menghentikan musuh. Mendengar ini Matias pun diizinkan untuk menggunakan item sihir kerajaan dan membuat penghalang. Setelah pertemuan itu, Matias mencari item yang berguna untuk membuat penghalang. Lalu dia tiba-tiba menemukan salah satu pedangnya yang dibuat di kehidupan sebelumnya sebagai Gaius. Matias menemukan item lain dari dunia sebelumnya dan itu adalah item yang berupa kalung. Hari-hari berikutnya Matias mengawasi siswa lain dalam mempelajari sihir tanpa mantra.
Semua orang membuat kemajuan cepat dan sepertinya Alma dan Luri tahu tentang penghalang yang akan dibuat Matthias. Saat itu Matthias berencana menjelajahi dungeon dan dia bertanya apakah Alma dan Luri mau membentuk party dengannya. Tentu saja mereka berdua mau. Tetapi mereka takut mereka akan menjadi beban bagi Matthias nantinya. Matthias mengatakan kalau mereka bukanlah beban. Lalu dia menunjukkan pada Alma cara melemparkan panah sihir. Alma terkesan teknik itu dan Matthias menyemangatinya untuk menguasai teknik ini. Akhirnya Alma mau membuat party bersama Matthias. Luri juga ingin pergi bersama mereka berdua karena dia juga ingin diajari sihir oleh Matthias. Luri maupun Alma sangat menantikan waktu mereka bersama sebagai anggota party. Setelah itu mereka memutuskan untuk mencari dungeon yang tampak berbahaya. Lalu kita melihat Matthias dan teman-temannya tiba di dungeon itu dan Matthias menunjukkan pada kedua gadis itu tentang pengetahuan monster dungeon. Matthias juga punya ide untuk menggunakan monster itu sebagai target latihan mereka. Di sana Alma mencoba mengisi panahnya dengan sihir dan dia berhasil memasukkan kekuatan magis ke dalamnya. Lalu Matthias memberinya lebih banyak nasihat agar kemampuan Alma meningkat. Akhirnya Alma menembakkan panah itu ke arah monster dan seketika berubah arah ketika terbang. Setelah menguasai teknik ini, Alma pergi untuk bertarung melawan monster lain di dungeon. Saat itu Luri juga ingin belajar lebih banyak tentang produksi senjata. Namun Matthias mengatakan jika itu masih terlalu sulit dan dia ingin mengajari Luri dasar-dasarnya lebih dulu. Matthias menghancurkan dinding dengan sihir dan dia mengatakan pada Luri kalau seluruh penjara bawah tanah memiliki sumber daya yang berharga. Lalu dia menjelaskan tentang proses pembuatan senjata pada Luri. Luri senang belajar dari Matthias dan berterima kasih padanya karena sudah mengajarinya banyak hal. Sementara itu Alma rajin berlatih menggunakan sihir panahnya dan dia sekarang bisa mengalahkan banyak monster hanya dengan satu serangan saja. Alma kembali dan melihat Luri sudah bisa membuat senjatanya sendiri. Sekarang dia membuat perlengkapan baru untuk Alma dan sepertinya hal ini membuat Alma semakin kuat. Sepertinya Matthias ingin mencapai lantai 10 dungeon. Jadi mereka masuk semakin dalam di dungeon itu. Tiba-tiba muncul segerombolan monster di depan mereka. Luri dan Alma bertarung melawan para monster dan mereka berhasil mengalahkan monster-monster itu dengan mudah. Semakin banyak monster yang datang, Luri mensupport Alma dalam pertarungan party. Hal ini juga membuat Matthias naik level dengan cepat. Selain itu item kalung dari kehidupan sebelumnya juga terus berevolusi karena mendapatkan poin pengalaman di dungeon itu. Lalu seketika ada seekor anjing pembunuh yang muncul di sana. Matthias mengatakan jika monster itu sangat berbahaya. Namun mereka maju bersama melawan anjing pembunuh dan mereka berhasil mengalahkannya bersama-sama. Matthias terkesan dengan peningkatan kedua gadis ini karena mereka semakin kuat sekarang. Beberapa saat kemudian, Matthias menciptakan zona aman dengan menciptakan penghalang. Gadis-gadis itu mulai beristirahat dengan dilindungi penghalang Matthias. Sekarang Matthias ingin turun ke lantai 25 sendirian dan dia berjalan ke dungeon yang lebih dalam. Di sana Matthias mengumpulkan sumber daya yang berguna dan seketika dia merasakan bos monster di dungeon itu. Matthias langsung melesat lebih jauh ke dalam dungeon dan bertemu banyak monster. Tetapi Matthias bisa mengalahkan semua monster dengan kekuatannya yang luar biasa. Sampai akhirnya dia menemukan bos dungeon dan langsung menyerangnya. Ular raksasa datang ke sana dan Matthias menghadapinya. Monster itu dapat membusukkan tanah dengan racunnya. Tetapi Matthias tidak takut. Matthias malah senang melawan monster kuat di kehidupan keduanya ini. Matthias langsung menguji lambang tempurnya itu untuk melawan bos dungeon. Lalu kita melihat Matthias yang menikmati pertarungannya dengan monster itu dan dia mencoba beberapa teknik dalam pertarungan melawan bos dungeon. Lalu Matthias menggunakan pedangnya untuk menebas ular itu. Namun ular itu belum mati. Matthias menghancurkan sebuah batu sihir dan dia menggabungkannya dengan pedangnya. Lalu Matthias menyerang ular itu dengan serangan terakhir dan dia menyebabkan gempa di dungeon itu. Di sisi lain ada iblis yang juga merasakan ledakan sihir besar serangan Matthias ini. Setelah itu Matthias kembali ke lantai 10 dan dia menunjukkan bos dungeon yang dikalahkannya. Sore harinya Matthias dan partinya mengunjungi serikat petualang dan di sana para petualang lain memandang mereka dengan sinis. Sepertinya mereka tidak terima melihat siswa dari Akademi Sihir mengambil misi milik mereka. Matthias mengatakan kalau dia ingin menjual monster ke serikat. Jadi dia membuka portal dan resepsionis terkejut melihat bos dungeon yang dia kalahkan. Melihat ini resepsionis tahu jika Matthias bisa menggunakan mantra sihir penyimpanan. Lalu Matthias mengeluarkan batu sihir raksasa dan resepsionis mengatakan jika batu itu bisa dianggap sebagai harta nasional. Tetapi Matthias menganggap kalau itu hanya batu kecil saja.
Resepsionis di sana mengatakan kalau dia tidak tahu apakah serikat bisa membayar cukup uang untuk barang bernilai tinggi itu. Akhirnya parti Matthias mendapat 750 koin emas sebagai hadiah penaklukan dungeon. Ketika dalam perjalanan ke akademi, Matthias merasakan aura beberapa iblis yang ada di sekitar tempat itu. Lalu kita melihat dua iblis yang datang setelah mengetahui ada manusia yang bisa membunuh iblis di masa ini. Matthias ingin mengalahkan iblis terkuat di antara iblis yang ada di sana. Dia percaya pada Alma dan Luri kalau mereka bisa bertarung melawan iblis satunya. Matthias memulai pertarungan melawan para iblis, dan seketika Matthias mencoba menyerang salah satu iblis namun serangannya berhasil dihempaskan. Para iblis ini ingin membalaskan dendam mereka yang terbunuh. Kedua iblis ini bernama Ashril dan Deshril. Kedua iblis itu mencoba menyerang Matthias. Namun dia berhasil menghentikan mantra api dan memantulkannya kembali ke iblis itu. Sekarang mereka mengakui kekuatan Matthias dan Matthias mengeluarkan lebih banyak mantra sihir. Lalu Matthias memancing para iblis ke dalam perangkap dan mereka terkena panas sihir yang mengganggu aliran sihir mereka. Alhasil kedua iblis itu pun terpisah, karena Deshril akan melawan Luri dan Alma, sementara Matthias juga sudah berhadapan dengan Ashril. Iblis itu menyiapkan mantra yang kuat untuk memusnahkan Matthias, namun Matthias menggunakan bola roh yang bisa menghentikan serangan sihir iblis itu. Sepertinya Ashril masih meremehkan Matthias. Mereka bertarung dan Ashril masih gagal melukai Matthias dengan serangannya. Matthias membalasnya dan dia mampu melukai Ashril di punggungnya. Tiba-tiba iblis itu mencoba melarikan diri tetapi dia dilumpuhkan oleh jebakan sihir yang disiapkan Matthias. Ashril mencoba memancing Matthias untuk masuk ke dalam jebakannya. Namun Matthias segera bereaksi dan berhasil melarikan diri dari lingkaran sihir jebakan itu. Terlihat iblis itu cukup bisa mengimbangi skill berpedang Matthias. Matthias menunjukkan beberapa skill pedang yang kuat dan tiba-tiba dia mengeluarkan mantra sihir yang mampu melukai iblis itu. Matthias melihat iblis itu semakin melemah dan ia pun mendapat kesempatan untuk menyerangnya dan seketika dia membunuh iblis itu dengan serangan terakhirnya. Sementara itu Alma dan Luri bertarung bersama melawan Deshril. Mereka berhasil mengulur waktu sampai Matthias datang untuk membunuh iblis itu. Seketika Matthias mengucapkan mantra cahaya kematian yang bisa membunuh para iblis. Deshril ketakutan dan dia mencoba melarikan diri, tetapi Alma menembak di sayapnya yang diciptakan khusus oleh Luri. Pada akhirnya iblis itu jatuh dan Matthias bisa membunuh iblis ini. Keesokan harinya Matthias dan partinya diundang ke aula kerajaan untuk menerima pujian atas perbuatan heroik mereka mengalahkan iblis. Matthias bertanya, apakah sekarang dia bisa mendapatkan akses ke semua dungeon sebagai hadiahnya? Raja dengan senang hati memberinya izin. Alma dan Luri ditanya tentang apa yang mereka inginkan sebagai hadiah. Alma meminta uang dan ternyata Luri juga mengatakan hal yang sama, sehingga Raja hanya tertawa dan dia memberikan mereka uang untuk hadiah mereka. Di tengah perbincangan itu, Matthias merasakan iblis yang sedang memata-matai mereka sekarang ini. Iblis musuh menggunakan alat sihir untuk memata-matai Raja. Matthias mampu menghentikan alat iblis itu dan dia berhasil melukainya juga. Edward dan Raja terkejut saat tahu kalau mereka dimata-matai musuh. Matthias mengatakan kalau dia mampu menemukan keberadaan iblis dan dia ingin melakukan tindakan balasan. Matthias ingin pergi berburu iblis, tapi sayangnya jaraknya terlalu jauh. Selain itu Matthias juga berkata kalau sihir teleportasinya tidak bisa digunakan saat ini. Hal ini mengejutkan Edward karena dia baru tahu kalau Matthias bisa menggunakan teleportasi. Setelah itu Matthias mengatakan pada mereka kalau dia akan mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Beberapa hari setelahnya, Matthias berkata kalau dia menemukan solusi untuk memecahkan masalah mereka. Akhirnya Matthias sampai di puncak gunung karena dia ingin berbicara dengan naga hitam yang tinggal menyendiri di sana. Kedua gadisnya hanya bisa terkejut dengan rencana Matthias yang ingin berbicara dengan naga yang sangat berbahaya. Matthias tahu kalau nama naga itu adalah Iris karena dia sudah mengalahkannya ribuan tahun yang lalu. Namun saat itu Matthias malah diancam oleh Iris. Matthias tidak menyangka kalau Iris tidak mengenali orang yang mengalahkannya. Iris menyiapkan serangan api yang kuat ke arah Matthias. Namun Matthias dengan mudah menetralkan mantranya. Iris terkejut dan dia tidak percaya ada manusia yang bisa menghentikan mantranya semudah itu. Matthias mengatakan pada Iris kalau dirinya adalah reinkarnasi Gaias. Mendengar ini Iris langsung ketakutan dan meminta maaf atas sikap kasarnya tadi. Matthias mengatakan jika dia tidak akan membunuhnya, dia hanya ingin Iris membantu mereka untuk pergi ke suatu tempat. Lalu Iris langsung sadar jika Matthias sekarang telah menerima lambang keempat. Matthias memberitahu Alma dan Luri untuk mendekat jika mereka ingin mengetahui tentang naga. Saat itu Iris memberitahu Matthias tentang sayapnya yang hancur. Dia berkata kalau dia tidak bisa terbang sekarang. Matthias sudah mendengar kalau manusia menyebabkan banyak reaktor sihir meledak sebelum reinkarnasinya.
sehingga seluruh umat manusia dikirim kembali ke zaman batu. Akan tetapi Matias yang sekarang bisa menyembuhkan sayap Iris dengan cepat. Lalu Iris berterima kasih pada Matias dan dia bertemu dengan Luri dan Alma di sana. Mereka berdua juga terkejut melihat Iris bisa berbicara bahasa manusia. Setelah itu Matias ingin terbang ke tempat persembunyian iblis dan sepertinya Iris dengan senang hati membantu Matias. Saat ini Matias tahu bahwa hidupnya sebagai Gaius sepertinya sudah menjadi legenda manusia. Iris terbang ke lokasi iblis dengan kecepatan normal dan sampailah mereka di tempat persembunyian iblis. Matias seketika membunuh penjaga iblis dengan mudah. Melihat ini, Iris merasa lega karena Matias ada di pihaknya dan tidak berniat membunuhnya. Matias menemukan tempat persembunyian beberapa iblis dan dia dapat merasakan bahwa salah satu iblis di sana sangatlah kuat. Saat itu Iris gagal mendarat dan akhirnya menabrak rumah. Alhasil Alma dan Luri sempat hilang kesadaran di tempat itu. Beberapa saat kemudian, Matias menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan Alma dan Luri. Selain itu dia juga memberi Luri sebuah lingkaran sihir dan dia menyuruh mereka berdua untuk menyiapkan rencana penyerangan. Matias berkata kalau dia percaya dengan mereka berdua, dia yakin kalau mereka bisa menangani rencana serangan ini. Mereka berdua menerimanya dan akan menemukan iblis di rumah persembunyian iblis itu. Sepertinya mereka tidak menemukan iblis di dalam rumah, tetapi Matias masih bisa merasakan jika musuh masih bersembunyi di tempat itu. Jadinya Luri mulai berkonsentrasi dan akhirnya dia dapat melacak iblis yang sedang menggunakan mantra penyembunyian tubuh. Setelah itu Matias menyuruh mereka untuk bersiap melawan iblis itu. Matias merapalkan mantra dan dia menghilangkan mantra penyembunyian iblis itu, dan seketika Alma mengarahkan panahnya ke iblis itu. Saat ini iblis itu tidak sadar jika mantranya sudah dihilangkan oleh Matias. Jadi iblis itu bisa diserang oleh Alma dengan panah sihir mereka dan panah itu langsung mengenai iblis itu tepat di kepalanya. Iblis itu marah dan dia melihat ke arah Matias. Iblis itu mengira Matias di sini adalah penipu karena dia yakin Matias yang asli masih ada di ibu kota. Matias tidak percaya melihat betapa bodohnya iblis di depannya itu. Matias diserang iblis itu dan dia meminta Alma dan Luri untuk mempersiapkan serangan selanjutnya. Matias menangkis serangan iblis dan iblis itu diserang oleh Alma dan Luri dengan panah. Mereka terus menyerang iblis itu dengan kerjasama yang sempurna. Namun iblis itu masih memandang rendah manusia dan menganggap mereka lemah. Iblis itu ingin menghabisi Matias. Namun ternyata tubuhnya sudah melambat karena panah sihir Alma. Karena sepertinya Luri berhasil membuat senjata yang dilapisi mantra racun. Pada akhirnya sekuat apapun iblis itu, tetap dia tidak akan bertahan jika melawan racun. Iblis itu sangat marah dan menunjukkan bentuk terakhirnya yang memberinya kekuatan besar dan Matias memperingatkan bahaya pada para gadis. Sepertinya dia juga cukup dikejutkan oleh kartu truf iblis itu. Lalu iblis itu menggunakan steroid dan dia bermaksud menyerang gadis-gadis itu. Para gadis melarikan diri, tapi nyatanya itu hanyalah ilusi belaka. Iblis itu baru sadar kalau mantra ilusi itu sudah digabungkan dengan mantra racun. Iblis itu seketika tidak bisa bergerak dan Alma langsung menembaknya dengan panah untuk membunuh iblis itu. Matias mengucapkan selamat pada kedua gadis itu atas kemenangan pertama mereka melawan iblis. Lalu dia meminta mereka untuk kembali ke tempat Iris karena Matias memutuskan untuk melawan iblis terkuat sendirian. Di sana Matias menghancurkan batu sihir menjadi debu halus. Dengan cara itu, Matias berhasil memaksa iblis kabut untuk menampakkan tubuhnya. Tiba-tiba muncul iblis yang terkesan dengan kekuatan Matias. Dia sudah mendengar rumor tentangnya dan semua iblis tahu itu. Menurut rumor, Matias merupakan monster yang sangat kuat untuk ukuran manusia. Namun sang iblis masih memandang rendah Matias dan katanya dirinya lebih kuat dari para iblis sebelumnya. Lalu dia menyerang Matias dan berhasil mendorongnya ke belakang. Tiba-tiba iblis itu memotong lengan Matias dengan sihir angin kencangnya. Kini Matias telah kehilangan lengannya dan iblis ingin mengakhiri pertarungan mereka. Tetapi Matias menyembuhkan tubuhnya yang terluka dan lengannya pun sudah sembuh total. Iblis itu mencoba membunuh Matias lagi. Tetapi Matias bisa menghindari semua serangan dan ternyata iblis itu juga terkena racun. Iblis itu pun marah dan ingin menggunakan kartu truf terakhirnya. Jadi dia mencoba untuk berubah menjadi monster yang kuat. Namun Matias menghentikan transformasi itu dengan mantra sihirnya. Iblis itu semakin marah dan dia mengeluarkan mantra kabut untuk mengalahkan Matias. Matias bisa meniadakan mantra iblis itu lagi dan akhirnya iblis itu pun terpojok oleh Matias. Matias mengatakan jika tebasan pedangnya tidak beracun, tetapi dia hanya menggunakan mantra yang dapat menguras sihir iblis. Jadi Matias mengaktifkan serangan terakhirnya dan dia menyebabkan ledakan besar di tempat itu. Di sisi lain Luri tampak sangat mengkhawatirkan Matias setelah ledakan besar tadi. Sekarang kita melihat Matias yang sedang berdiri di depan kristal yang besar.
Seketika Luri datang dan langsung memeluknya karena dia senang Matias tidak terluka. Matias tersipu melihat kelucuan Luri ini. Alma datang juga dan dia mengucapkan selamat atas kemenangan Matias ini. Lalu dia bertanya tentang kristal raksasa yang ada di sana. Matias mengatakan kalau kristal itu adalah nadi naga yang menyalurkan kekuatan sihir. Intinya para iblis berencana menggunakan nadi naga untuk memanggil pasukan yang terdiri dari 5.000 monster. Mereka berencana menyerang ibu kota kerajaan dengan pasukan monster itu. Lalu dia mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan monster-monster itu. Tetapi mereka juga membutuhkan dukungan dari siswa lain. Ketika dalam perjalanan kembali ke sekolah, Iris bertanya apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Matias bertanya, apakah Iris ingin bergabung dengan partinya? Iris menyukai ide itu dan dia ingin berubah menjadi manusia dulu, dan seketika Iris berubah menjadi manusia tanpa pakaian dan berdiri di depan Matias. Jadinya Luri dan Alma dengan cepat menutup matanya. Sampai ketika malam, mereka tiba di akademi dan mereka menyerahkan tanduk iblis kepada Edward. Edward terkejut melihat Matias bisa melakukan perjalanan sejauh itu hanya dalam 2 hari saja. Lalu Matias memperkenalkan Iris pada kepala sekolah dan sepertinya Edward mengizinkannya untuk bergabung dengan Akademi Sihir sebagai siswa pertukaran. Namun Iris harus lulus ujian masuk yang sama dengan yang lainnya. Sepertinya Matias khawatir kalau Iris akan menghancurkan seluruh sekolah jika dia tidak mengawasinya. Setelah pembicaraan itu, Matias dan para gadis sedang dalam perjalanan ke kamar. Saat itu Matias memegang tangan Iris dan dia membuat lambang palsu untuknya agar dia tidak dicurigai. Sementara itu para gadis juga berharap agar Iris beruntung untuk ujian besok. Keesokan paginya, ujian tertulis dimulai, tetapi Iris segera melakukan omong kosong dengan tingkahnya. Edward khawatir Iris akan gagal lulus ujian. Hingga pada ujian kedua, Iris harus bertarung melawan penguji. Matias tidak dapat mengingat pria itu padahal dia adalah orang yang mengujinya di ujian beberapa waktu lalu. Ketika pertarungan dimulai, Iris sangat canggung dan dia segera kehilangan pedangnya. Tiba-tiba penguji mulai menyerang dan Iris hanya menghentikan pedangnya hanya dengan tangannya. Penguji itu dikejutkan oleh kekuatan Iris yang sangat kuat dan seketika Iris langsung melakukan serangan balik dan Matias berhasil melindungi penguji itu dari kematian. Edward tidak percaya bahwa Iris yang dia lihat sebagai gadis biasa ternyata dia malah sekuat ini. Pada ujian berikutnya Iris berkonsentrasi dan mencoba mengendalikan sihirnya yang kuat. Tetapi Iris gagal total dan akhirnya Matias menciptakan penghalang untuk melindungi semua orang. Setelah kekacauan ini, Iris meminta maaf pada mereka dan dia mencoba mencapai target lagi. Dia tidak bisa mengenai target meskipun menggunakan mantra lain. Matias segera menggunakan penghalang yang kuat untuk perlindungan, karena Iris akan menghancurkan seluruh lapangan itu. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Iris yang menakutkan. Akibatnya setengah dari sekolah hancur dan dia lulus ujian masuk. Hari-hari berikutnya kita melihat Matias yang sedang melihat material penambangan untuk membuat penghalang di sebuah gua. Edward mengatakan pada Matias kalau mereka membutuhkan lebih banyak orang dengan lambang yang cocok. Dia bermaksud meminta dukungan Akademi Pertama. Namun sepertinya kepala sekolah Akademi Pertama datang dan ingin menolak bekerja sama dengan mereka. Edward kemudian mengatakan kalau mereka memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada bertarung. Edward bertanya, bukankah mereka menang melawan Akademi Pertama di turnamen terakhir? Namun prinsip Akademi Pertama tidak menerima kekalahan dan dia berpikir kalau dia kalah karena ada iblis yang menyebabkan masalah. Matias menyarankan kepada kepala sekolah agar mereka mengulangi kompetisi tersebut. Akademi Pertama menerima ide itu jika Matias tidak ikut kompetisi. Tampaknya Matias menerima syaratnya dan mereka ingin mengulangi kompetisi dalam 2 hari. Hari kompetisi dimulai. Semua siswa dari Akademi Pertama muncul dan kepala sekolah Akademi Pertama yakin jika murid-muridnya akan dengan mudah menang melawan Akademi kedua. Lalu teman-teman sekelas Matias datang karena mereka hanya ingin mengirim 5 siswa ke dalam pertarungan. Pertarungan dimulai dan Akademi Pertama langsung dikalahkan oleh sihir tanpa mantra. Hal ini membuktikan jika Akademi Pertama tidak punya kesempatan melawan Akademi kedua. Saat itu kepala sekolah Akademi Pertama marah dan dia bilang mereka curang. Jadi dia menuntut murid-muridnya harus bertarung melawan Iris. Dia pikir Iris itu lemah. Jadi Matias memberi Iris pedang untuk pertarungan. Kepala sekolah Akademi Pertama memeriksa pedangnya.
Namun Iris tanpa sengaja menghancurkan pedang di tangannya yang membuat kepala sekolah pertama kaget dan menyebut Iris itu monster. Saat itu Edward marah karena Akademi Pertama masih menolak mengakui kekalahan. Dan sampai sekarang pun mereka masih menolak mengajarkan sihir tanpa mantra. Sampai akhirnya Raja muncul dan menghukum kepala sekolah Akademi Pertama. Para siswa Akademi Kedua dipercaya untuk mengajari sihir Akademi Pertama. Dengan kata lain, mereka akan belajar sihir bersama. Setelah drama itu, Matthias dan teman-temannya pergi ke dungeon. Matthias berencana untuk mengumpulkan bahan-bahan berharga untuk penghalang. Matthias mengatakan jika mereka harus mengalahkan monster yang kuat untuk mengumpulkan batu ajaib yang besar. Tiba-tiba Iris takut kalau Matthias menginginkan batu sihir miliknya. Namun Matthias meyakinkannya kalau dia tidak punya niat untuk mengorbankan Iris. Iris mengikuti Alma dan Luri bertarung melawan monster serigala di sana. Mereka membuat kemajuan besar dan berhasil mengalahkan monster level tinggi dengan mudah. Sementara Matthias masih mengkhawatirkan Iris karena kekuatannya masih belum terkendali. Pada akhirnya Iris juga hampir tidak sengaja membunuh Matthias dengan pedangnya. Setelah mengalahkan monster di lantai 17, mereka masuk lebih dalam ke dungeon. Sesampainya di sana, Matthias ingin memanggil monster dengan batu sihir dan Luri harus membuat lingkaran sihir dengan lambang miliknya. Lalu Matthias akan mensupport di belakangnya ketika Luri menambahkan sihir. Hasilnya Luri berhasil membuat lingkaran sihir yang kuat dan setelah itu Iris harus perlahan-lahan menuangkan sihirnya ke dalam batu sihir. Namun Iris berlebihan dan Matthias mencoba menghentikannya ketika gua mulai runtuh karena Iris yang berlebihan itu. Matthias bertanya, mengapa dia tidak paham kata perlahan-lahan menambah sihir. Iris berkata jika seseorang yang terkenal pernah mengajarinya apa arti perlahan di masa lalu. Jadinya Matthias sadar jika kelakuan Iris ini adalah kesalahannya di masa lalu. Seketika seekor naga besar muncul dan ingin membunuh party Matthias. Matthias memerintahkan Iris untuk menyerang naga itu, tetapi serangannya mampu ditahan. Lalu Iris memprovokasi dan menghina naga itu yang akhirnya naga itu marah dan Iris pun menjadi umpan. Di saat yang sama, Alma menembak naga itu dengan salah satu panahnya. Serangan naga itu tidak melemah dan Matthias menyiapkan strategi penyerangan. Tiba-tiba naga itu melihat ke arah kedua gadis itu dan mereka membeku ketakutan. Matthias meminta Iris untuk melindungi mereka, dan seketika Iris segera menyerang naga itu hingga terdorong ke belakang. Lalu Iris bertarung melawan naga itu dengan kekuatan besarnya. Iris yang teralihkan perhatiannya malah terinjak ke tanah. Lalu naga itu mencoba menggunakan nafas apinya. Namun party Matthias bisa mencegah serangan itu dan mereka langsung bekerja sama melawan naga itu. Beberapa saat kemudian, Matthias menyuruh Iris untuk memancing naga itu ke dalam perangkapnya. Lalu Matthias mengaktifkan mantranya yang sangat kuat untuk membunuh naga itu. Seketika Iris tersandung dan Matthias segera berlari untuk melindungi Iris. Matthias juga berhasil membuat penghalang tepat waktu. Sepertinya perangkap Matthias sukses besar dan Iris juga mengambil batu sihir naga yang sudah mereka kalahkan. Esok harinya mereka kembali ke akademi dan mereka menghancurkan seluruh area selama pelatihan mereka. Matthias membuat rencana pelatihan untuk para gadis. Namun Iris juga harus belajar mengendalikan kekuatan naganya. Iris mencoba menghindari panah Alma dalam pelatihan. Pelatihan ini sangat sulit baginya, namun dia tidak mau menyerah. Sementara itu Matthias ingin mengajari Luri skill yang baru juga. Matthias memberitahunya tentang 8 mantra baru yang berbeda. Luri kewalahan mengikutinya dan Matthias mencoba untuk mengajari Luri menggunakan skill baru itu. Lalu dia memberinya saran tentang cara merapal mantra baru. Luri menyukai ide Matthias untuk membuat pedang dengan 8 gaya yang berbeda. Kemudian Matthias mengajarinya mantra itu dan Luri langsung bisa mempelajarinya. Selain itu dia juga sudah bisa membuat pedang dengan sihir yang kuat. Matthias terlihat bangga padanya karena bisa mempelajari teknik ini dengan cepat. Sementara itu Iris juga berhasil mengendalikan kekuatannya dengan baik berkat bantuan Alma. Lalu Matthias mengatakan pada mereka jika Luri sudah membuatkan senjata baru untuk semua orang. Sekarang ketiga gadis itu akan menguji senjata baru mereka. Senjata itu sangatlah overpower dan bisa menghancurkan batu besar dengan mudah. Alhasil Iris mencoba senjata barunya juga dan dia hampir menghancurkan seluruh sekolah lagi. Alma dan Luri hanya bisa diam melihat kekuatan mengerikan Iris ini. Lalu Matthias ingin mencoba pedang barunya juga, sehingga Matthias berlatih bersama teman-temannya itu. Beberapa minggu berlalu dan Edward ingin membuat penghalang untuk melindungi kota bersama para siswa. Saat itu seseorang melaporkan pada Matthias bahwa tim komunikasi merasakan aktivitas iblis yang tidak biasa.
Saat ini Matias masih harus membuat persiapan untuk penghalang mereka, sehingga Matias bertanya, apakah Luri dan Alma bisa menanganinya? Mereka bersedia melakukannya dan kita melihat Luri dan Alma pergi ke hutan. Tiba-tiba mereka melihat energi magis mengambang di langit. Lalu Luri melihat ke batu sihir yang membuatnya ingat nasihat Matias yang menyuruhnya untuk membuat panah sihir dari batu itu. Selain itu, Luri juga harus memutuskan sendiri mantra sihir mana yang dia gunakan. Di sisi lain, Matias sangat yakin bahwa Luri tahu cara membuat senjata yang sempurna. Sekarang Luri mengeluarkan panah baru untuk Alma untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi nanti. Hingga ketika iblis muncul dari portal, Alma langsung mengalahkannya dengan senjata barunya itu. Iblis pertama mati dan ada iblis lain yang menyusulnya. Dia keluar dari portal dan dia berhasil bertahan dari serangan Alma. Lalu Luri menggunakan skill pedangnya dan mereka pun mengalahkan dua iblis itu yang membuat portal sihir menghilang. Setelah pertarungan itu, Matias memuji mereka berdua yang semakin kuat sekarang. Selain itu, dia juga memberitahu kalau para iblis pasti juga sedang mempersiapkan serangan balasan. Saat pembicaraan itu, Iris muncul dan dia mendapat banyak mithril dari dalam dungeon. Lalu kita melihat Edward yang berharap pada kedua gadis itu untuk menjadi pendukung dalam pertarungan. Tiba-tiba sebuah portal magis terbuka dan iblis muncul di sana. Iblis itu memandang rendah manusia dan segera menyerang dengan mantra yang kuat. Para siswa berhasil menangkis serangan itu dengan penghalang yang dibuat Matias. Iblis itu marah dan tidak percaya melihat para siswa tidak mati. Lalu iblis itu diserang oleh para siswa dan Alma menembakkan panah ke arahnya. Tetapi iblis itu dengan mudah menangkis serangannya itu. Luri sangat lelah membuat anak panah baru dan dia membutuhkan lebih banyak waktu lagi. Alma ingin memberikan waktu untuk Luri, tetapi iblis menyiapkan mantra yang kuat dan mulai menyerang dengan mantra api. Para siswa mempertahankan diri dengan penghalang dan sepertinya Luri juga gagal membuat panah kuat. Dia hanya punya satu percobaan lagi untuk membuat panah pembunuh iblis. Semua siswa menyemangatinya dan pada akhirnya Luri sukses menciptakan panah kuat. Alma mengambil kesempatan itu untuk menyerang iblis. Iblis sombong itu menghindar dari serangan itu sehingga Alma mengubah arah terbang anak panah tersebut. Alma berhasil melukai iblis itu dengan parah dan murid-murid lain segera menyerang iblis itu dan akhirnya para siswa berhasil mengalahkan iblis kuat itu bersama-sama. Lalu sekelompok iblis muncul lagi dan mereka mengepung para siswa. Luri putus asa dan Alma percaya bahwa Matias akan muncul sebentar lagi. Pada saat iblis mau membunuh para siswa di sana, Matias muncul entah dari mana dan para iblis takut pada Matias. Matias mengatakan kalau dia yang akan memusnahkan musuh yang tersisa. Lalu kita melihat Matias melancarkan serangannya yang mampu membunuh semua iblis di sana. Pemimpin para iblis itu marah dan mengaktifkan kekuatannya. Lalu Matias melawan semua iblis dan dia berhasil memusnahkan semua iblis dengan mudahnya. Matias berhasil membunuh semua iblis dan teman-temannya senang karena dia menyelamatkan mereka tepat waktu. Setelah pertarungan itu, Matias memberitahu tentang persiapan penghalang mereka. Dia kemudian pergi ke gua untuk masukkan batu sihir ke dalam kristal besar. Kristal itu bersinar dan Matias menciptakan penghalang kuat yang menyelimuti seluruh kota. Lalu Matias memberitahu teman-temannya jika kesenangan sebenarnya baru dimulai. Dia memberitahu kalau nadi naga akan segera diaktifkan. Dengan kata lain, ribuan monster akan muncul menuju kota mereka. Lalu kita melihat Edward dan para siswa bersiap-siap untuk berburu monster yang datang. Setelah itu monster kuat muncul dan para penyihir menyerang semua monster dengan mantra yang kuat. Matias telah menyiapkan jebakan melawan monster dan banyak monster dengan cepat musnah dengan bantuan siswa lain. Lalu seketika monster gelombang kedua muncul dan Matias mengatakan jika mulai sekarang partinya yang akan mengambil alih pertarungan. Lalu Matias hanya melemparkan iris ke arah golem. Golem itu langsung terjatuh dan Alma mengalahkan golem juga. Lalu Matias merasakan monster yang kuat muncul. Lalu kita melihat monster yang menyerap para golem. Matias memberitahu yang lain jika itu adalah monster pemakan kehampaan. Mereka sedang bersiap-siap untuk bertempur. Namun semua monster diserap oleh pemakan kehampaan. Matias ingin Luri melemparkan batu sihir ke arah pemakan kehampaan. Setelah itu pemakan kehampaan bertambah besar dan bermanifestasi menjadi monster raksasa. Lalu mereka memulai pertarungan dan Matias senang karena dia bisa bertarung melawan monster kuat di masa ini. Matias menggunakan lambang kekuatannya dan dia menyerang monster itu dengan serangannya. Akan tetapi kaki monster itu beregenerasi meskipun Matias terus menyerangnya. Matias menggunakan banyak batu sihir untuk melakukan serangan kuat dengan pedangnya. Lalu Matias menggunakan lebih banyak mantra dan dia menggabungkannya dengan serangan pedangnya.
Matias berhasil membuat pemakan kehampaan itu bertekuk lutut dan dia menggunakan gerakan terakhirnya untuk memotong monster besar itu menjadi potongan-potongan kecil. Matias berhasil mengalahkan monster itu dan juga memuji gadis-gadisnya atas kerja sama tim mereka yang hebat. Saat itu seluruh kerajaan dan para siswa senang karena mereka selamat dari pertempuran besar ini. Di saat yang sama, Matias berpikir untuk menjelajahi lebih banyak dungeon dan meningkatkan kekuatannya. Hingga ketika pagi tiba, Matias memberitahu Edward jika dia ingin meninggalkan sekolah untuk meneliti nadi naga. Edward menawarinya beasiswa khusus karena dia ingin melanjutkan mendukung Matias di masa depan. Matias menerima tawarannya dan Luri sedih karena Matias ingin meninggalkan mereka. Tiba-tiba Edward juga menawarkan beasiswa khusus pada ketiga gadis lainnya. Gadis-gadis itu langsung menerima tawaran itu karena ingin melanjutkan perjalanan bersama Matias. Matias juga berterima kasih kepada Edward atas bantuannya selama ini. Lalu Matias dan gadis-gadisnya mengucapkan selamat tinggal. Mereka memulai perjalanan untuk petualangan baru berikutnya. Lalu di hari-hari berikutnya, kita melihat parti Matias sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya. Seorang anak laki-laki mendoakan mereka agar mereka beruntung. Matias memberitahu gadis-gadis itu jika dia ingin menjelajahi Melkia Dungeon. Iris tidak mengetahui hal itu dan Luri mengatakan kalau tempat itu dikenal sebagai dungeon kota karena ada kota di atas dungeon itu. Matias berkata jika mereka akan mengambil jalan pintas melewati hutan. Luri dan Alma tidak percaya mendengar Matias yang memilih jalan di hutan berbahaya dan penuh dengan monster. Kedua gadis itu sangat ketakutan. Tetapi Matias malah sangat antusias untuk melawan monster yang dikatakan kuat itu. Lalu mereka pergi ke hutan dan Iris berkata jika dia akan melindungi mereka. Tiba-tiba Matias menyadari jika mereka belum bertemu monster apapun sampai sekarang. Iris juga lapar. Jadi mereka memutuskan untuk istirahat dan Matias ingin pergi berburu makanan. Matias segera mulai berlari dan dia ingin menjelajahi hutan. Matias merasakan banyak monster. Dia berkonsentrasi untuk mencari pemimpin kelompok monster tersebut. Lalu Matias melihat ada seekor monyet raksasa dan dia membawanya ke tempat teman-temannya. Alma dan Luri menceritakan kalau monyet itu adalah monster yang sangat cerdas dan berbahaya. Lalu Matias membongkar barang buruannya lagi dan menunjukkan pada mereka seekor babi hutan besar. Babi hutan itu terlihat enak dan Matias menjelaskan pada mereka bahwa babi hutan itu sangat lezat. Luri membuat panci masak dan Iris ingin memotong kayu bakar. Ketika Iris mendapat cukup kayu bakar, Alma menyebabkan ledakan ketika menggunakan sihir api biasa. Melihat panci masak itu meledak, Iris takut dengan keterampilan memasak Alma dan dia melindungi makanan mereka. Matias terkejut karena Alma tidak bisa memasak dan akhirnya dia memasak daging babi hutan yang lezat dan para gadis menyukai hidangannya itu. Setelah daging lezat, Alma ingin menyajikan sup untuk mereka. Matias dan Luri tidak mempercayai kemampuan memasak Alma, tetapi Iris ingin mencoba supnya dan Iris pun meminum sup tersebut. Dia menyesal mencicipi sup seburuk itu di kehidupan ini. Setelah makan siang, Matias ingin pergi lebih jauh melalui hutan dan dia berkata bahwa tidak ada monster yang akan menyerang mereka. Gadis-gadis itu mengetahui bahwa para monster takut dengan aura naga Iris, jadi mereka tidak akan datang menyerang. Di malam hari, mereka mencapai tujuan mereka yaitu di kota Dungeon Melkia. Mereka melihat banyak orang terluka di sana. Matias merasakan jika ada lentera terhubung ke urat naga. Saat itu mereka diperingatkan seseorang jika lentera itu mungkin meledak. Ternyata benar, lentera itu meledak. Tapi untungnya parti Matias tidak terluka. Mereka kemudian mengetahui kalau penguasa kota sudah memaksa penduduknya untuk menggunakan lentera berbahaya seperti itu. Matias bertanya tentang kondisi kehidupan kota yang buruk. Orang itu mengetahui jika tuan kota sudah memaksa sebagian besar penduduk untuk berperang melawan monster di lantai 10 dungeon, sehingga banyak yang terluka atau mati di peperangan itu. Parti Matias tidak percaya bahwa penguasa kota memperlakukan orang seperti sampah. Lalu mereka pergi ke Serikat untuk mendapatkan izin menjelajahi dungeon. Resepsionis Serikat menyarankan Matias untuk tidak meminta izin dungeon, karena sebagai gantinya, mereka akan menjadi anjing penguasa kota. Matias mengetahui bahwa penguasa kota ini mengendalikan segalanya dan dia juga berbahaya. Akan tetapi Matias memutuskan untuk tetap mengajukan 4 izin. Tiba-tiba seorang resepsionis yang lain meminta bantuan pada orang yang bisa menggunakan sihir penyembuhan. Matias mengatakan dia dapat menggunakannya. Dia kemudian melihat banyak petualang yang terluka dan bahkan hampir pergi. Dia sadar jika penguasa kota yang menyebabkan hal ini, sehingga Matias memutuskan untuk menyelamatkan semua orang di sana.
Dia memberikan nomor untuk mengklasifikasikan mereka semua berdasarkan luka mereka. Ketika Matias ingin menyembuhkan pasien, seorang pendeta muncul. Dia tidak percaya seorang anak bisa menyelamatkan yang terluka. Dia mengatakan jika itu bukan permainan anak-anak, dia meremehkan Matias karena dia masih anak-anak. Tapi Matias membuktikan bahwa sihir penyembuhnya sempurna. Dia bisa menyembuhkannya dan pria yang terluka langsung mengucapkan terima kasih pada Matias. Sang pendeta terkejut dan mereka mempercayai Matias. Lalu mereka bersama-sama memulai menyembuhkan semua petualang yang terluka. Alhasil mereka semua bekerja sama dan beberapa jam kemudian semua petualang terselamatkan. Sang pendeta meminta maaf pada Matias atas kekasarannya tadi. Dia terkesan pada Matias karena dia melakukan keajaiban dengan menyelamatkan semua petualang. Begitulah pendeta mengucapkan terima kasihnya pada Matias. Seketika Matias bertanya tentang penguasa kota padanya. Lalu dia diberitahu jika penguasa kota sebelumnya meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Alhasil muncullah penguasa baru yang membuat seluruh kota hancur. Matias mempunyai firasat bahwa para iblislah yang harus disalahkan atas situasi terburuk di kota itu. Setelah itu parti Matias tinggal di sebuah asrama dan mereka ingin membantu kota. Matias memberitahu Luri dan Alma jika dia sudah mengirim surat rahasia pada Edward dan dia akan melaporkan masalah kota ini pada Sangat Raja. Selain itu dia ingin menjelajahi dungeon untuk mengetahui lebih banyak tentang Nadi Naga. Setelah itu mereka semua tidur dengan damai kecuali Luri yang gugup untuk tidur satu ruangan dengan Matias. Tapi ternyata ini juga dialami oleh Matias. Keesokan harinya mereka ingin menjelajahi dungeon. Tetapi sebenarnya Luri dan Matias tidak bisa tidur karena sangat gugup malam tadi. Lalu Matias berdiri di depan gerbang dungeon. Matias sadar jika gerbang dungeon telah dimanipulasi oleh seseorang. Pada sore harinya, Matias membawa kepala monster dungeon raksasa ke Serikat. Resepsionis terkejut melihat itu dan Matias mengatakan bahwa monster itu dikalahkan oleh gadis-gadis yang bersamanya. Lalu para gadis mengatakan jika Serikat bisa menerimanya untuk saat ini, akan tetapi dia harus melaporkan pada penguasa kota tentang monster yang mereka kalahkan ini. Pada akhirnya Matias berpikir mereka akan diikuti diam-diam setelah penguasa melihat laporan ini. Dalam laporan itu, Matias dituliskan sebagai penyembuh yang lemah. Setelah itu kita melihat penguasa kota yang cukup terkejut mendengar ada sekelompok petualang dapat mengalahkan bos dungeon. Setelah makan malam, Matias menyadari ada sekelompok pria yang mengikuti mereka. Matias memancing orang-orang itu ke sebuah gang. Dia memberitahu tentang hal ini pada anggota timnya melalui telepati. Matias berasumsi bahwa mereka adalah anak buah penguasa kota. Para bandit itu tiba-tiba ingin menyandera Matias. Akting Matias sangat buruk dan teman-temannya berusaha untuk tidak tertawa. Lalu musuh mengatakan jika mereka tahu tentang parti mereka, mereka pikir Matias adalah yang terlemah dan hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Setelah itu para bandit mengancam para gadis itu, tetapi Matias memerintahkan Iris untuk tidak membunuh mereka. Lalu terlihat Iris mendekati lawan dan dia menghajar para bandit dengan mudah. Setelah pertarungan, Matias menggunakan mantra dan dia melacak iblis yang bersembunyi di kota itu. Keesokan paginya semua orang bangun dan Matias menerima surat dari raja. Lalu Matias dan teman-temannya bertemu dengan wakil kerajaan. Dia ingin menyampaikan pesan dari raja secara pribadi di lokasi rahasia. Tampaknya raja memerintahkan Matias untuk menangkap kejahatan penguasa kota. Matias ingin segera melakukan misi dari sang raja dan para gadis juga siap untuk misi tersebut. Matias juga melaporkan bahwa dia telah menangkap beberapa anak buah penguasa kota. Setelah itu Matias ingin pergi ke tempat persembunyian penguasa kota. Mereka melihat tidak ada penjaga di luar rumah, sehingga Matias menggunakan mantra dan dia melihat jika semua musuh sudah menunggu mereka. Wakil kerajaan ingin mundur untuk sementara waktu, tetapi Matias memutuskan untuk menyerang mereka semua sekaligus. Kemudian Matias menyerang dengan mantra dan dia mengalahkan semua musuh hanya dengan satu serangan. Matias kemudian merasakan bahwa penguasa kota itu bersembunyi di tempat rahasia dan Matias menemukan pintu rahasia di bawah tanah. Penguasa kota tidak percaya Matias bisa sampai di sana, tetapi Matias tetap dianggap lemah dan dia meminta pasukannya untuk menyerang. Namun Matias bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Lalu wakil kerajaan mengungkap kejahatan penguasa kota dan ingin menangkapnya. Di saat yang sama, Matias curiga bila iblis mendukung penguasa kota. Matias merasakan kehadiran iblis melalui secari kertas. Matias memberitahu mereka bahwa iblis kemungkinan besar ingin mengaktifkan nadi naga di kota itu. Jika dibiarkan, maka nadi naga bisa meledak setelah aktivasi dan membunuh banyak orang di kota. Tiba-tiba tanah mulai bergetar. Lalu ada iblis ingin mengaktifkan nadi naga.
Matias merasakan monster muncul dan dia berkata kalau monster itu akan tiba di kota Melkia dalam waktu sekitar 2 jam. Matias ingin segera menonaktifkan nadi naga. Mereka pergi ke dalam dungeon dan Matias menemukan nadi naga. Lalu Iris menggali lubang di dinding dan dia dapat menemukan kekuatan magis yang sangat besar. Setelah menemukan nadi naga, Matias memberitahu Luri dan yang lainnya untuk menghentikan pengaktifan nadi naga. Sementara itu Matias ingin mengalahkan iblis, sehingga mereka memulai misi mereka untuk menyelamatkan kota Melkia dan mencegah bencana di sana. Matias mendukung Luri dengan telepati dan dia mencoba melakukan yang terbaik. Matias mengalahkan semua monster di sekitar mereka, lalu dia melacak iblis yang bersembunyi. Sampai akhirnya dia bertemu dengan iblis itu. Lalu kita melihat jika iblis itu mengetahui tentang kekuatan berbahaya dari nadi naga. Kemudian Matias menyerang iblis itu, tetapi serangannya diblokir dan iblis itu menatapnya dengan tajam. Matias sadar jika ada penghalang yang melemahkan serangannya. Matias memahami bahwa penghalang itu secara khusus dibuat untuk melawan lambang keempat sepertinya. Lalu iblis itu menyerang Matias dan dia mencoba membunuh Matias dengan bola roh magis. Matias dapat menghindarinya dengan mudah. Lalu kita melihat Matias yang ingin menyelesaikan pertarungan itu. Lalu iblis mencoba memancing Matias ke dalam jebakan. Tetapi Luri menonaktifkan jebakan iblis itu dan Matias juga memutuskan komunikasi iblis itu yang ternyata sedang berkomunikasi dengan bosnya. Matias mulai mendesak iblis itu dan dia melancarkan banyak serangan kuat. Matias menggunakan trik untuk mengenai iblis itu. Lalu dia menyerang iblis dengan pedangnya dan dia mengatakan jika iblis itu sudah jatuh ke dalam perangkapnya. Iblis itu tidak dapat lagi membuat penghalang. Jadinya bos iblis itu memerintahkan untuk berubah menjadi bentuk terakhirnya. Pada akhirnya dia menyerang Matias dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak memiliki peluang melawan Matias. Matias merasa sudah cukup bermain-main dengannya dan dia menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pahlawan legendaris Gaias. Dia kemudian menyerang dengan pedangnya dan dia memotong lengan iblis. Iblis itu marah, namun Matias membunuhnya dengan tebasan pedang. Teman-teman Matias senang setelah melihatnya menang melawan iblis itu. Setelah pertarungan itu, nadi naga tampaknya juga berhasil dipulihkan dan monster-monster di kota juga ikut menghilang. Matias memuji teman-temannya karena telah menghentikan nadi naga tepat waktu. Selain itu Alma dan Iris juga sudah mengalahkan semua monster yang tersisa. Saat itu Matias ingin melacak bos iblis musuh dan tiba-tiba bos iblis itu menggunakan sihir untuk berbicara dengan Matias. Dia mengatakan jika Matias tidak akan bisa melacaknya. Ternyata benar, Matias gagal untuk menemukan keberadaannya, tetapi dia mengancam iblis itu jika dia akan segera menemukan dan akan menghancurkannya. Di malam hari, kita melihat Matias di dalam dungeon dan dia mengatakan pada partinya tentang bos iblis. Dia berpikir jika iblis itu mencoba menyembunyikan keberadaannya, jadi dia berkata kalau mereka memerlukan perangkat khusus untuk melacak keberadaan bos iblis. Gadis-gadis itu bertanya dari mana Matias mendapatkan informasi tentang perangkat itu. Dia hampir keceplosan kalau dia sendiri yang membuatnya di masa lalu. Untungnya Iris menghentikan Matias untuk mengungkapkan identitasnya sebagai Gaias. Selanjutnya mereka ingin kembali ke ibu kota untuk meminta izin sang raja. Jadi mereka pun melakukan perjalanan kembali ke kerajaan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di akademi. Mereka terkejut melihat akademi sedang dibangun kembali. Kepala sekolah Edward muncul di sana dan menyapa Matias serta teman-temannya dengan wajah bahagia. Lalu dia mengatakan jika saat ini dia meningkatkan perlindungan gedung sekolah untuk bersiap menghadapi serangan iblis. Setelah itu Matias melaporkan kalau mereka harus melintasi perbatasan darat negara tetangga untuk mencari sesuatu item. Edward mengatakan jika itu akan menjadi masalah, tetapi dia yang akan mengurusnya. Karena itulah Matias menawarkan diri untuk membantu pembangunan sekolah sampai izin mereka selesai. Beberapa hari kemudian, Matias mendapat izin raja untuk melintasi perbatasan negara. Selanjutnya mereka sedang melakukan perjalanan ke kota baru dan mereka ingin mencari perangkat sihir untuk melacak bos iblis. Perangkat sihir itu berada di lokasi terbatas di mana hanya petualang tingkat tinggi bisa masuk. Jadi mereka harus meningkatkan peringkat petualang mereka dengan cepat. Matias juga ingin menggunakan transformasi Iris jika mereka gagal naik peringkat. Namun Matias diterima oleh Master Serikat dan dia memberitahu bila Raja telah memberitahunya tentang Matias. Jadi ingin mendukung partinya dalam menaikkan peringkat mereka. Lalu Master Serikat mengizinkan parti Matias untuk mengikuti ujian peringkat. Kemudian Matias dan gadis-gadisnya diberitahu kalau mereka harus melewati latihan pertarungan melawan penguji yang dipilih. Tiba-tiba seorang petualang bernama Giluas muncul dan dia mengatakan jika dia adalah penguji hari ini.
Matthias juga merasakan aura yang kuat yang dipancarkan oleh Giluas, lalu ketua serikat memberitahu bila Giluas adalah petualang peringkat S. Selain itu Matthias diberitahu jika Giluas ini adalah pecandu pertempuran, jadi ketua serikat beranggapan kalau Giluas tidak cocok menguji mereka. Selain itu Giluas juga terkenal karena suka membuat onar, tetapi Matthias ingin melawannya karena kelihatan menarik. Saat akan bertarung, Giluas mengatakan jika ketiga gadis dia anggap lolos karena dia hanya ingin menantang pahlawan yang dirumorkan itu. Matthias menerima tantangannya dan mereka pergi ke area pertarungan. Giluas sangat menantikan untuk mengalahkan Matthias. Guildmaster memberitahu para gadis jika Giluas adalah seorang ahli tempur. Di sana Giluas berkata jika dia tidak akan menggunakan sihir untuk melawan Matthias. Tapi saat itu Matthias merasakan jika dia menggunakan sihir secara tidak sadar dan Matthias mengerti jika Giluas sendiri tidak tahu, sehingga keduanya memulai pertarungan mereka. Lalu Giluas mengatakan jika Matthias harus menunjukkan kekuatan penuhnya untuk melawannya. Lalu dia meniru teknik Matthias dan melompat ke udara untuk meningkatkan kecepatannya. Namun Matthias bisa menghadang serangan lawannya dengan mudah. Setelah itu Matthias menunjukkan kekuatannya dan dia mengalahkan Giluas hanya dengan satu serangan saja. Giluas yang kalah pun mau menerima kekalahannya itu. Matthias memenangkan pertarungan itu dan Giluas mengatakan kalau ini pertama kalinya dia kalah dalam pertarungan 1 lawan 1. Saat itu Matthias mengeluarkan buku teks dari kotak item dan dia ingin membantu Giluas menjadi lebih kuat. Dia memberi Giluas sebuah buku tentang sihir sebagai hadiah pertarungan yang menarik tadi. Giluas berterima kasih pada Matthias. Setelah pertarungan itu, Matthias berteman dengan Giluas dan dia meminta Matthias untuk segera menjadi petualang peringkat S. Matthias memberitahunya jika dia hanya membutuhkan peringkat A karena dia ingin menjelajahi area terlarang saja. Giluas sedikit sedih dan dia memberitahu jika kota sedikit mencurigakan akhir-akhir ini. Jadi Giluas meminta Matthias untuk memanggilnya jika dia butuh bantuan. Sesampainya di area terlarang, Matthias diperiksa oleh penjaga, lalu mereka diberikan izin karena sudah menjadi petualang peringkat tinggi. Matthias menyadari bahwa ada sebuah kode yang tertulis di sebuah celah. Jadi kemungkinan warga di kota itu menggunakan mantra sihir dari iblis. Matthias curiga bahwa iblis mungkin sudah mengendalikan kota tersebut dan seketika Matthias melihat bandit. Matthias ingin melumpuhkan kelompok bandit yang jahat itu. Dia kemudian memberi Luri dan Alma item sihir yang bisa membuat musuh tertidur. Lalu dia menciptakan ilusi kedua temannya dan Matthias mulai memancing lawan ke dalam jebakan. Sehingga Matthias dan Iris diserang panah oleh para bandit itu. Iris marah dan ingin menghajar lawannya. Namun Matthias menghentikannya karena dia hampir mengacaukan rencana mereka. Sampai akhirnya Luri mengaktifkan item sihir dan semua lawan tertidur pulas karena item yang diberikan Matthias tadi. Matthias tidak bisa melihat Alma dan Luri di sana dan ternyata kedua gadis itu juga tertidur setelah mengaktifkan item sihir. Iris ingin mengambil kesempatan itu untuk mengecat wajah Alma. Matthias kemudian membangunkan Luri dan dia tampak malu karena dia tertidur juga. Setelah itu Alma bangun dan Luri tertawa melihat wajahnya yang dicat oleh Iris. Setelah itu parti Matthias berada di depan kota dan merasakan adanya aura iblis di tempat itu. Dia mengatakan bahwa ada 30 iblis yang ada di kota itu. Matthias mengatakan bahwa iblis kemungkinan besar menyamar sebagai manusia. Tapi Luri dan Alma sudah takut duluan karena ada 30 iblis di kota. Matthias mengatakan jika iblis yang menyamar itu lemah, jadinya mereka bisa bertarung bersama sebagai tim. Matthias sudah punya rencana untuk mengalahkan iblis. Jadi dia menunjukkan kepada teman-temannya itu tentang pintu masuk rahasia. Mereka kemudian pergi ke bawah tanah kota dan tiba-tiba Luri ditakuti oleh seekor tikus kecil. Dia meminta maaf karena sudah membuat keributan. Matthias tidak mempermasalahkan itu karena mereka belum ketahuan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan Matthias melacak iblis di dekatnya. Sepertinya mereka tidak bisa melangkah lebih jauh lagi sekarang. Tetapi Matthias menggunakan mantra dan dia bisa berjalan menembus dinding seperti hantu. Lalu dia menghipnotis iblis musuh dengan mantra, tapi Iris sekali lagi ingin melukis wajah iblis itu. Tetapi Matthias menghentikan perilaku konyolnya itu. Setelah itu kita melihat parti Matthias di pusat kota dan orang-orang di kota itu berjalan seperti zombie. Matthias menebak bahwa orang-orang itu telah dikuasai oleh iblis. Lalu mereka menyadari kalau iblis sudah mengubah orang menjadi pecandu simbol sihir. Matthias menciptakan simbol palsu untuk menipu iblis. Intinya mereka ingin membaur dengan warga kota dan berpura-pura seperti zombie. Namun seketika Iris yang kikuk malah tersandung dan iblis segera muncul di sana. Iblis itu berpikir jika mantranya terlalu kuat untuk mereka dan akhirnya parti Matthias berhasil menyelinap ke dalam pabrik.
Kemudian mereka menemukan bahwa warga menambang banyak batu sihir. Matias mengatakan jika batu sihir itu berbahaya karena dengan banyaknya batu sihir dapat menyebabkan ledakan besar. Matias berpikir jika mereka mau mengumpulkan cukup batu sihir untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Namun setelah itu dia membuat rencana untuk menyelamatkan manusia dan mengalahkan iblis. Lebih lanjut Matias melihat peta kota untuk mempersiapkan pertempuran. Kemudian Matias menjelaskan bahwa indera para iblis semuanya terhubung satu sama lain. Tetapi Matias mengatakan dia memiliki rencana untuk melenyapkan mereka dengan mudah. Lalu ketika misi untuk memusnahkan iblis jahat dimulai, Matias memanggil sinar energi besar. Hal ini membuat pemimpin iblis memerintahkan iblis lain untuk menemukan energi magis itu. Semua iblis mencoba merasakan kekuatan sihir itu dan mereka mengambil posisi masing-masing. Tiba-tiba Matias menyergap mereka dan menyerang iblis dari belakang. Semua iblis perlahan-lahan dikalahkan dan Matias berhasil memusnahkan musuh dengan mudah. Di sana Iris terus memikat iblis yang masih ada dan yang lain mulai diam-diam menyerang dari belakang. Para iblis lainnya mencoba melacak lebih banyak musuh, tetapi Alma dan Luri menyembunyikan kehadiran mereka sehingga para iblis gagal melacak mereka. Perlahan-lahan semua iblis mati dan seketika pemimpin iblis menyadari bagaimana mereka mampu mengalahkan pasukannya. Saat ini parti Matias telah mengalahkan 22 iblis. Kemudian pemimpin iblis melihat ke sebuah mayat pasukannya dan dia melihat dua jejak serangan yang berbeda. Pemimpin iblis memberitahu anggotanya tentang situasi ini. Lalu pemimpin iblis bermaksud menggunakan kristal sihir karena dia ingin menghancurkan seluruh kota. Tiba-tiba ada iblis terbunuh dan petualang peringkat es yaitu Giluas muncul di sana. Para iblis mengira Giluas adalah pembunuh tersembunyi yang membunuh pasukannya. Matias merasakan aura Giluas ini dan dia senang melihat bala bantuan muncul di kota. Alhasil Matias mampu diam-diam menyerang para iblis dari belakang tanpa diketahui mereka. Sementara itu Giluas melawan pemimpin iblis. Tetapi dia sangat kuat dan mampu melukai Giluas. Matias bertanya apakah dia membutuhkan bantuan? Namun Giluas ingin terus bertarung melawan pemimpin iblis. Sepertinya pemimpin iblis masih memandang rendah manusia dan kita melihat Giluas dan pemimpin iblis meningkatkan kekuatan fisik mereka dan saling beradu pedang. Saat itu Matias masih percaya jika Giluas bisa menang menghadapi iblis itu. Kemudian Giluas didorong mundur dan iblis itu menghinanya terang-terangan. Giluas menjadi marah dan dia menunjukkan teknik baru yang bisa melukai pemimpin iblis itu. Giluas kehabisan kekuatan dan iblis itu juga terluka. Mereka sama-sama tidak mau mengalah. Tetapi ketika matahari terbit Giluaslah yang memenangkan pertarungan panjang itu. Matias mengucapkan selamat pada Giluas atas kemenangannya dan dia mengira pertarungan telah usai. Namun seketika mata iblis terbuka sesaat sebelum kematiannya, iblis itu terbangun dan dia mencoba menyerang Luri dan Alma. Iblis itu dikendalikan oleh iblis yang lebih kuat, dan sepertinya dia menggunakan mayat itu untuk mengirim pesan pada Matias. Matias tahu jika hanya iblis khusus yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sihir yang begitu kuat. Setelah iblis itu pergi, Matias menyembuhkan Giluas yang terluka. Selanjutnya penduduk desa juga dibebaskan dari mantra hipnotis dan mereka semua bingung dengan apa yang terjadi. Saat itu Giluas mengatakan jika dia sudah menangani situasi. Lalu dia memilih seseorang untuk memimpin kota untuk menjadi penguasa kota selanjutnya. Parti Matias terkejut dengan keputusan Giluas yang terlalu cepat. Lalu mereka kemudian menerima izin yang dikeluarkan serikat di kota itu untuk memasuki area terlarang. Di sana Giluas mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Matias kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menemukan perangkat sihirnya di masa lalu. Matias berkata kalau perangkat sihir hebat itu ada di perkebunan terbengkalai. Dia tidak bilang dia membangunnya sendiri. Lalu mereka berdiri di depan piramida dan tidak ada jalan masuk ke dalam piramida. Matias mengatakan jika mereka melemparkan sihir ke dalam piramida, maka akan membuka pintu masuk. Sehingga piramida mulai melayang dan Matias menciptakan jalan ke dalam reruntuhan. Luri dibuat kagum oleh Matias dan dia memanggilnya jenius. Setelah itu Matias memutuskan untuk melompat ke dalam lubang gelap. Gadis-gadis itu juga melompat setelah menggunakan mantra penguatan tubuh. Iris juga melompat turun dan dia menghancurkan tanah saat mendarat dan kemudian mereka menemukan perangkat sihir. Matias ingin mengaktifkan perangkat tersebut dan berkata kepada para gadis bahwa mereka dapat mencari item sihir di sana. Alma dan Luri termotivasi untuk menemukan harta karun. Tiba-tiba Iris mulai melihat sekeliling juga karena dia ingin mencari makanan. Matias kemudian mengaktifkan perangkatnya dan Luri menemukan pedang tua milik Gaias di kehidupan sebelumnya. Matias khawatir karena dia tahu pedang yang dia temukan itu tidak berguna.
Dia ingat bahwa di masa lalu dia memiliki waktu untuk merancang senjata yang terlihat keren itu, tetapi sebenarnya pedang itu sangat lemah. Sementara itu Alma juga menemukan tombak raksasa. Matthias menjelaskan jika itu memiliki banyak kelemahan yang dapat membunuh semua orang. Alma terkejut dan Iris muncul dengan makanan yang diawetkan berusia ribuan tahun. Iris pingsan setelah membuka kaleng makanan itu. Beberapa saat kemudian, Matthias mengaktifkan perangkat sihir dan membuat tanah mulai bergetar. Matthias berkata kalau dia ingin melacak kekuatan sihir bos iblis itu. Perangkat sihir menampilkan banyak data dan Luri mengetahui jika iblis yang dia cari adalah yang paling berbahaya. Matthias mengatakan bila kemungkinan besar dia sudah berencana untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Mereka membutuhkan kristal sihir untuk menemukan lokasi iblis itu. Lalu Alma ingat kristal sihir yang mereka temukan di dungeon dulu. Akhirnya Matthias menempatkan kristal sihir itu di perangkat sihir dan tiba-tiba muncul petir yang membebani sistem. Perangkat komputer memberi sinyal alarm dan semuanya bersinar merah. Matthias mengetahui bahwa segel iblis Zardias akan segera hancur. Matthias tahu jika Zardias jauh lebih kuat darinya sekarang. Gadis-gadis itu khawatir dan mereka tidak percaya ada iblis yang lebih kuat dari Matthias. Seharusnya mereka bisa menjadi kuat jika menggunakan mantra abadi. Jadi mereka bisa berlatih selama ratusan tahun untuk mengalahkannya. Tapi itu berarti, hampir semua manusia akan musnah dan mereka harus membangun kembali dunia manusia. Matthias tidak punya rencana lain selain berlatih selama ratusan tahun. Tiba-tiba Iris menyarankan untuk menemukan senjata legendaris yang kuat di kehidupan sebelumnya. Hasilnya Matthias menemukan pedang lamanya di ruang harta kerajaan. Sementara itu iblis Zardias mendapatkan kebebasannya setelah lepas dari segel. Kemudian Matthias memberikan kristal pada Alma dan Luri yang mana kristal itu untuk mendeteksi pedang legendaris. Alma dan Luri bergegas menuju ke ruang harta kerajaan. Sementara itu Matthias mempersiapkan serangannya dan dia memperkuat pedangnya. Matthias memberitahu Iris jika dia ingin menggunakan serangan untuk mencegah mantra iblis. Matthias tidak yakin apakah rencananya akan berhasil atau tidak, tetapi dia berharap untuk mengulur waktu yang cukup sampai pedangnya datang. Lalu kita melihat Alma dan Luri berlari ke istana kerajaan. Alma tidak yakin apakah mereka bisa masuk ke ruang kerajaan tepat waktu. Lalu mereka melompat ke sebuah rumah dan dia merasakan aura iblis Zardias yang sudah terasa di sekitar Matthias. Iris membantu Matthias tetapi aura Zardias terlalu kuat bagi mereka. Zardias muncul di langit dan semua orang melihat ke arahnya. Iris menyerang Zardias dengan kekuatan penuh dan dia menyebabkan ledakan besar yang membuat penduduk ketakutan. Zardias mengancam Matthias dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dengan mudah. Zardias lalu mengeluarkan pedangnya dari item box. Matthias mencoba menyerang terlebih dahulu. Tetapi Zardias membalas dengan tebasan pedang. Tebasan itu terbang ke arah Iris tetapi Matthias menangkis serangan itu dengan penghalang. Zardias melancarkan serangan ke arah Matthias dan dia sadar jika Matthias lebih lemah dari kehidupan sebelumnya. Ternyata dia tahu kalau Matthias adalah reinkarnasi Gaias. Sementara itu, Luri dan Alma meminta para penjaga untuk membiarkan mereka memasuki ruang kerajaan. Penjaga itu menolak dan dia memanggil lebih banyak penjaga untuk mengusir mereka. Sang raja muncul dan Luri memberitahunya tentang iblis Zardias. Akhirnya raja memberi mereka berdua izin masuk ke ruang harta kerajaan. Sementara itu Matthias menangkis serangan kuat Zardias. Matthias tidak mendapat kesempatan untuk menyerang dan dia terluka parah. Zardias masih berharap lebih dari Matthias. Zardias kecewa melihat Matthias hanyalah anak kecil yang lemah dan berbeda dengan dia dulu. Lalu kita melihat Luri dan Alma masih kebingungan mencari senjata legendaris. Setelah itu kristal sihir bersinar dan mereka menemukan pedang legendaris Gaias. Mereka segera bergegas membawa pedang itu ke tempat Matthias yang bertarung dengan Zardias. Tampaknya Zardias tahu kalau Matthias sedang mengulur waktu untuk sesuatu, sehingga dia menyerang penghalang dan membuat perhatian Matthias terganggu. Ternyata Zardias ingin menggunakan penduduk kota sebagai sandera dan membunuh Matthias. Lalu Matthias sadar jika Zardias dapat menghidupkan kembali iblis yang mati. Ternyata iblis yang sudah mereka kalahkan dulu muncul untuk menyerang Luri. Alma menembakkan panah dan dia mampu memancing iblis ke dalam perangkapnya. Anak panah mengenai iblis itu dan Luri berhasil menebas iblis itu. Kemudian iblis lain muncul dan mengancam untuk menyerahkan senjata legendaris itu. Dia juga telah menangkap siswa sebagai sandera. Sementara itu Zardias masih mencoba menghancurkan penghalang itu lagi. Tapi ternyata dia hanya berpura-pura karena sebenarnya dia mengincar Iris. Matthias hampir tidak punya waktu untuk melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, para sandera mengatakan kalau mereka siap mati. Tetapi kedua gadis itu memutuskan untuk menyerahkan senjata legendaris itu. Sementara itu,
Edward dan siswa lainnya muncul untuk mendukung Luri dan Alma dan mereka berhasil mengalahkan iblis jahat yang membawa Sandra. Lalu kita melihat Matthias mengubah sebagian energi hidupnya menjadi kekuatan magis, sehingga dia bisa terus melawan iblis. Lalu dia berteriak pada Luri untuk melemparkan pedang itu pada Matthias. Ketika Matthias menerima pedang itu, dia malah dibunuh oleh Zardias. Semua orang tidak percaya bahwa Matthias yang juga harapan terakhir mereka sudah mati. Luri menangis dan dia meneriakkan nama Matthias. Tiba-tiba pedang legendaris itu bersinar dan Matthias langsung sembuh. Pedang itu memberinya sihir dalam jumlah besar yang memiliki efek seperti steroid. Matthias menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Zardias tidak mau mengakui manusia lebih kuat darinya. Tapi akhirnya Matthias mengatakan jika ini adalah wujud hero terkuat dengan lambang kegagalan. Kemudian dia menyerang iblis tersebut dan dia mengalahkan Zardias dengan tebasan pedang mengerikan. Sebelum Zardias mati, dia memberitahu Matthias kalau masih ada iblis lain yang lebih kuat lagi dan mereka pasti akan datang dan membunuh Matthias. Matthias memenangkan pertarungan melawan Zardias dan Luri sangat senang melihat Matthias masih hidup. Saat itu Matthias tersipu karena dipeluk Luri yang membuat luka-lukanya mulai berdarah lagi. Matthias sadar kalau Luri benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Matthias menenangkan Luri kalau lukanya akan baik-baik saja karena dia punya sihir penyembuhan. Kepala sekolah Edward juga datang ke sana dan mengucapkan selamat kepada Matthias atas kemenangannya. Dia juga lega karena tidak ada yang terluka dan mereka hanya perlu memperbaiki beberapa bangunan yang hancur akibat insiden ini. Saat itu Matthias mengatakan jika pedang legendaris itu masih memiliki sisa sihir, jadi dia perlu menggunakannya. Matthias mengayunkan pedangnya dan dia menyebabkan kerusakan besar di gunung dekat akademi. Keesokan paginya Matthias bersiap untuk menjalani hari setelah hari yang melelahkan kemarin. Matthias mendengar keributan di luar karena Luri dan Alma berdebat apakah Matthias sudah tidur atau belum. Saat itu Matthias membuka pintu dan teman-temannya mengucapkan selamat pagi padanya. Setelah itu mereka pergi bersama untuk bertemu dengan raja yang akan memberikan hadiah untuk mereka. Matthias ingin terus menjalani kehidupan petualangnya bersama teman-temannya. Matthias dan teman-temannya melihat sekeliling ruang harta kerajaan dan Alma terkesan melihat banyaknya harta karun di dalam sana. Matthias tidak menemukan apapun yang berguna karena dia bisa membuat yang lebih baik dari itu. Iris mengatakan kalau dia juga tidak tertarik dengan apapun di ruangan ini. Iris melihat bahwa ada anak panah yang tertancap di kepalanya. Matthias mencabut panah itu dan dia mengingat kenangan akan busur lamanya di masa lalu. Jadinya dia berencana untuk memberikannya pada Alma sebagai senjata barunya. Tetapi tampaknya busur itu sudah dibawa ke suatu tempat karena dianggap sudah rusak dan tidak berguna. Lalu mereka datang ke perusahaan ISIS yang membeli berbagai macam logam. Seseorang di sana berkata kalau dia ingat tentang busur itu, tapi dia malah menunjukkan balok logam lelehan busur itu. Matthias ingin membeli semua lelehan logam di sana dan dia bermaksud membuatkan busur untuk Alma. Saat itu Iris menemukan sebuah kristal besar dan dia meminta Matthias untuk membelikannya sebagai oleh-oleh. Jadi Matthias membelikan kristal raksasa itu untuk Iris sebagai hadiah. Lalu Alma mengatakan jika Luri sedang melihat sesuatu yang menarik juga. Jadi Alma meminta Matthias untuk membuat beberapa perhiasan dengan kristal itu. Setelah itu kepala sekolah datang dengan panik dan mengatakan jika mereka menemukan masalah darurat. Pemimpin ksatria menunjukkan sebuah boneka kayu. Dia mengatakan jika sebentar lagi ada 300 boneka kayu akan menyerang kerajaan. Matthias kemudian menganalisa boneka kayu tersebut, dan dia menemukan bahwa boneka itu memiliki energi kehidupan manusia. Lalu Matthias mengatakan jika kerajaan tetangga sedang dikuasai oleh iblis. Lalu mereka pun diberi misi baru untuk menyelidiki masalah ini. Malam harinya Matthias ingin memberikan perhiasan buatannya sendiri pada Luri. Matthias meminta Luri menutup matanya dan dia menerima kalung ajaib dari Matthias sebagai hadiah untuknya. Luri menggenggam kalung itu dan dia sangat menyukai hadiah dari Matthias dan berjanji untuk menjaganya dengan baik. Keesokan harinya parti Matthias berpamitan dengan kepala sekolah dan pemimpin ksatria untuk menjalankan misi penyelamatan dunia. Lalu mereka berjalan pergi dari sana dan akan melanjutkan misi mereka untuk memburu para iblis yang masih ada di dunia ini.